صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekencengan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jami'il asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir. Ada guru kita Ustaz Haji Abdul Malik, ada guru kita Ustaz Hermawan, juga guru-guru yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Tak lupa seluruh jamaah yang hadir, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan limpahan rahmah, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi susah mudah-mudahan diberikan bahagia oleh Allah. Anak muda yang belum punya jodoh mudah-mudahan dikasih jodohnya oleh Allah. Yang belum punya kerjaan mudah-mudahan pada punya kerjaan, pada punya gaji. Ya sebab kalau tiba kerja doang gajian kagak kan kurang tapi resep ya. Kerja doang digaji kagak ya. Oleh sebab itu alhamdulillah malam ini kita bersyukur karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya kena jebakan Batman sebetulnya ya, karena sekedar hadir saja tapi ini suruh ngisi, saya bingung mau ngisi apa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ketika seseorang hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sekian tanda-tanda kecintaan, mudah-mudahan hadirnya kita sebagai salah satu tanda bahwa diri kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau demen sama orang ya bu. Pak. Orang biasanya kalau demen sama orang, subhanallah apa kok dilakoni,
Ya. Bahkan dirutinin. Dulu ada disebut wakuncar. Apa itu? Wakuncar. Oh. Saking apa memang lagi demennya sama orang, subhanallah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit orang yang ketika sudah cinta kepada Allah, cintanya menjadi buta, sebodoh dia. Dengan persoalan-persoalan apapun, jangankan tibang gerimis, hujan gede sekalipun, kalau memang cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia hadir ke peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayak Fajar udah nyampe. Dia biar cepet-cepetan dikit gitu. Dan hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah cinta, masya Allah. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu dulu waktu Bapak Ibu masih muda lagi cinta, lagi demennya sama pasangannya, masya Allah. Sampai saling jaim satu sama lain. Ya bang? Ya. Satu sama lain saling jaim. Makannya bareng tapi masing-masing makannya mendikit banget dikit. Ya bang? Ya. Makan di pecel lele bareng, tapi yang atuh kata perempuannya, bang mesen atau berdua satu aja, satu kita berdua itu kagak perlu, belum tentu habis. Ya Allah ya Allah, bener-bener dipesan cuma satu, makan berdua kagak habis. Masih ada sisa dulu waktu lagi demen-demennya tadi. Pas udah kawin rakus banget. Ya, seperti bahasa ngapiring mah ada cukup dah pokoknya, masya Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun ketika orang cinta terhadap sesuatu, maka biasanya dia sering dandan supaya apa? Orang yang dicintainya makin demen sama dia. Ya apa enggak? Ya. Kita demen nih sama umpuan. Saat kita mau datang ke rumah umpuan, masya Allah, itu segala merek parfum kita pakai aja. Pakaian kalau memang kita nggak punya pakaian yang bagus, kalau memang kita nggak punya pakaian yang bagus, biar supaya kelihatan bagus, sampai minjem kita lakukan. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Pengen pakai sepatu nggak punya, minjem juga supaya apa? Supaya orang yang dicintainya melihat dia makin cinta. Ibu-ibu pun begitu, perempuan pun sama, masya Allah. Kalau mau ketemu sama orang yang dicintainya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, biasanya mereka dandan serapi-rapinya. Terus bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Kudukah dandan kita ketemu Rasul? Perlu. Apa yang kita dandanin ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biar Nabi makin cinta kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kepengen Nabi lebih cinta kepada kita, nggak perlu wajah yang kita dandanin, nggak perlu badan yang kita wangi-wangiin, tapi yang terpenting kita dandanin ibadah kita. Maka saat ibadah kita dandanin, insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makin cinta kepada kita. Man ahabba syai'an fa'aktara dzikruh. Orang yang cinta pada sesuatu biasanya sering menyebut-nyebut namanya. Maka bagaimana kemudian kita menyebut-nyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Diperintah kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dandanin seluruh ibadah kita. Puasa Senin Kemisnya kita, sholat tahajudnya kita, sholat duhanya kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita tanyakan pada diri kita, udahkah kita dandan untuk Rasul? Udah dandan belum untuk Nabi? Dandan untuk Nabi bukan bedak ditebel-tebelin, bukan. Dandan untuk Nabi bukan lipstik dimerah-merahin, bukan bibir dimerah-merahin, bukan. Dandan untuk Nabi bukan sekedar tubuh diwangi-wangiin, tapi lebih dari itu, dandan untuk Rasulullah, perkara-perkara sunnah kita hidupkan. Maka ketika kita dandan dengan perkara-perkara sunnah kita, puasa Senin Kemisnya kita, seluruh sholat-sholat yang disunahkan, minimal sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya.
Itu kan bebarengan tuh sama sholat wajib kita, minimal itu dah. Masih lada ribet, misalnya kita ngerjain qobliyah ba'diyah, paling enggak sering-sering nyengir sama orang. Bu, sering senyum sama orang, ini udah mukanya jelek, senyum jarang. Gede buat orang begitu. Ya, orang ini sering-sering senyum ketemu orang, insya Allah itu bagian dari menghidupkan sunnah. Minimal itu dah, minimal itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kalau sunnah sudah kita hidupkan, berarti kita tergolong orang yang dandan diri kita agar Rasulullah makin cinta kepada kita, dan insya Allah kita pun makin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu aja ya. Pajar mana dia? Ya. Ya, saya kira itu saja. Paling tidak, ayo sama-sama kita dandan. Bu, Pak, dandan yang rada rapian ya. Bukan sekedar pakaian yang rapi, tapi ibadah kita. Bagaimana dandan kita biar rapi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih, biar dandan kita rapi kudu hadir di pengajian-pengajian. Sebab dandannya kita adalah urusan ibadah. Bisa jadi hari ini ibadah kita tidak sesuai dengan sunnah. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariah. Tapi ketika kita mau ngaji, kita baru paham bagaimana takbiratul ihram. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Jangan suka nyalain orang mulu. Ada orang yang takbiratul ihramnya begini, Allahu Akbar. Ada kan ya? Ada yang begini. Biarin, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngaji, insya Allah kita jauh lebih paham bagaimana rukuk kita, bagaimana sujud kita, apa yang kita baca di dalamnya, terus bagaimana kita menjaga puasa kita agar lebih baik, bagaimana kemudian kita melaksanakan sholat tahajud, bagaimana kapan waktunya sholat duha dan sebagainya. Kalau kita ngaji, insya Allah dan kita makin rapi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin Masjid Al-Hikmah ada majelis taklimnya. Malam apa adanya? Malam apa? Malam Minggu. Ini malam apa? Malam Minggu nih ya. Ini kalau majelis taklim ramai kayak begini, kira-kira majelis taklim ramai kayak begini kan? Hah? Lebih ya? Di luar lebih, di dalam kosong pisan. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sama-sama kita ramein majlis ilmu kita, majlis taklim kita ramein. Insya Allah kita akan lebih paham bagaimana cara berdandan di hadapan Rasulullah lebih baik lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma kenyang sama hidangan. Paham ya? Kita hadir di majelis taklim bukan hanya sekedar seresepnya orang yang ceramah, iya, tetapi lebih jauh dari itu. Ketika kita hadir maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kudu ada atharnya, kudu ada bekasnya. Apa bekasnya? Sendal pada hilang? Bukan. Apa bekasnya? Pada pegel misalnya? Bukan. Tapi bekas dari maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sepulang kita dari maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya niatan yang kuat. Saya harus bisa belajar menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan begitu Allah bakal ridha kepada kita, Rasulullah bakal cinta kepada kita. Apa kata Nabi? Siapa orang man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnah berarti dia cinta pada Nabi, dan orang yang cinta Nabi kelak masuk surga bareng-bareng dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca umul kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dikuatin iman kita. Sebab Masya Allah, ujian iman makin berat ini. Ujian iman makin berat. Ya, mudah-mudahan Allah kuatin iman kita. Allah kokohkan keistiqomahan kita dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah juga ridha terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kampung kita, negara kita, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Banyak salah saya, mohon maaf. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.